Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talisa Najwa Khuzama dari kelas IKMC dengan NIM 1001128242922. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan lembar kerja RULA atau Rapid Upper Limb Assessment, yang dimana lembar ini membantu kita untuk menganalisis postur tubuh seperti leher, punggung, dan lengan. Jadi, lembar kerja ini untuk mengetahui apakah postur kerja kita sudah aman atau beresiko menimbulkan cedera. Oke, jadi ini itu worksheet dari RULA. Di sini tuh ada dua bagian. Yang pertama ada arm and wrist analysis. Yang kedua ada B, itu neck, trunk, and leg analysis. Sebenarnya RULA itu bagian atas kan ya, tetapi di sini kaki itu tetap ikut dianalisis. Nah, selain dua bagian ini tadi, itu ada juga beberapa tabel. Yang pertama tabel A nih, yang kedua itu ada tabel B, terus juga ada tabel C. Nah, nanti setiap step dari 1 sampai 15 itu akan ada skornya masing-masing. Nah, skor akhirnya akan diisi di sini, di tabel yang di bawah sini tadi. Tabel yang ini, terus nanti ini untuk justifikasinya. Oke, sekarang kita mulai. Kita coba analisis dari foto yang udah saya ambil sebelumnya ya. Ini fotonya. Nah, foto ini tuh seorang bapak yang sedang melakukan pemeriksaan dan sedikit perbaikan pada bagian mesin mobil. Jadi, pertama kita amati dulu dan di-capture dari sudut pandang yang pas. Kalau dari contoh foto yang saya cantumkan ini, yang berkonstruksi itu tuh otot tangan kanan. Maka, saya ambil dari sisi samping agar proyeksinya juga pas. Oke, kita mulai dari step 1. Di step 1 ini tuh kita akan cek apakah skornya itu plus 1, plus 2, plus 3, atau plus 4. Kita perhatikan dari gambar dan kita telaah kayak apakah dia tuh membentuk ke depan atau ke belakang 20 derajat, atau dia 20 derajat ke atas dan ke belakang, apakah 20 sampai 45 derajat ke depan, apakah 45 sampai 90 derajat ke depan, apakah lebih dari 90 derajat ke atas. Kita perhatikan di gambar tadi. Setelah diukur itu dapatnya itu 54,70 derajat, yang dimana artinya dia di kategori 45 sampai 90 derajat. Maka skornya itu plus 3. Perhatikan, sebelum kita tulis di sini ada penyesuaian. Misal yang penyesuaian pertama itu if shoulder is raised, atau misal bahu itu terangkat atau naik gitu, bisa ditambah 1. Dilihat dari gambar sih dia tidak ada kenaikan di bahunya ya. Nah, kemudian terus apakah upper armnya ada gerakan abduksi atau tidak. Nah, kalau gak ada itu kita kasih, kalau gak ada kita nolin, kalau ada kita kasih 1. Nah, itu kemudian apakah lengan itu bertumpu atau orangnya bersandar. Itu dikurangi 1 skornya. Jika dilihat dari gambar tadi, bapak ini bertumpu pada bagian depan mobil. Jadi, hasil skor plus 3 tadi, kita kurangi 1. Nah, jadi setelah penyesuaian, skor upper armnya menjadi 2 ya guys. Oke, lanjut ke step kedua. Itu ada locate lower arm position,
yang dimana kita lihat di situ lower arm-nya membentuk sudut 68 derajat, 68,12 derajat. Nah, itu sudah jelas kan, dia masuk di kategori +1 karena dia tuh di antara 60 sampai 100 derajat. Lalu ada penyesuaian lagi, apakah dia itu tuh geraknya tuh kayak ke kanan atau ke kiri, itu kita tambah 1. Nah, kalau dia gak ada gerakan, itu tidak usah kita tambah, jadi kita tulis aja angkanya +1. Oke, lanjut ke step 3. Step 3 itu locate wrist position. Nah, oke. Step 3 ini posisi pergelangan tangannya. Kalau misalnya pergelangan tangannya gini, sejajar, itu berarti dia +1. Kalau dia sedikit keangkat atau sedikit keangkat atau sedikit ke bawah atau sedikit keangkat, itu dia +2, atau lebih dari 15 derajat itu bisa di +3. Lebih dari 15 derajat berarti dia tuh bener-bener dukik gitu ya, ke atas atau nggak ke bawah. Nah, terus tambah 1 kalau misalnya tangannya itu bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, oke, di sini sih di gambar itu dia kelihatannya agak sedikit bergerak pergelangan tangannya, tapi tidak sampai 15 derajat lebih. Jadi kemungkinan wrist score-nya yang didapat itu adalah 2. Nah, lanjut ke step 4, itu wrist twist. Jadi if wrist is twisted in mid-range itu +1. Nah, if wrist is at or near end of range itu +2. Nah, mid-range itu tuh posisi salaman atau handshake. Jadi kalau misalnya posisinya kayak gini itu +1. Kalau misalnya posisinya itu tuh near end of range itu tuh kayak gini atau kayak gini. Nah, itu +2. Dilihat dari gambar sih kayak posisinya kayak gini ya. Jadi kita +2. Oke, lanjut di step 5, look up posture score in table A. Jadi kita lihat ini kan tadi wrist twistnya tadi 2 ya udah ya. Wrist twistnya 2, terus di step 5-nya kita lihat posturnya kita masukin ke dalam tabel ini. Jadi postur yang pertama itu upper arm tadi kita dapetnya 2. Terus di lower armnya tadi kita dapat 1. Terus untuk wrist score-nya dapat 2. Dan untuk wrist twist-nya kita dapat 2 juga. Oke. Jadi dari sini kita bisa tarik garis ke bawah. Terus juga kita tarik garis ke kanan. Nah, ke kanan. Dan kita dapat nilai skornya itu 3. Oke, kita balik ke sini. Berarti skornya itu dari tabel A itu 3. Add muscle use score. Nah, jadi kalau misalnya dia itu apa sih bergeraknya statis, kayak statis ini tuh kayak bisa kita katakan jika dikerjakan pada posisi yang sama itu lebih dari 10 menit atau diulang 4 kali per menit. Nah, setelah diamati tadi dari gambar di samping, dia tuh nggak statis dan juga nggak berulang, maka dia 0 dan tidak ada penambahannya. Lanjut, ini step 7 itu add force atau load score. Nah, itu artinya beban. Jadi kalau misalnya bebannya kurang dari 4,4 pound itu plus 0. Kalau dia 4,4 pound sampai 22 pound itu plus 1. Terus kalau dia 4,4 sampai 22 pound dan ada static or repeatnya kita plus 2. Terus kalau dari lebih dari 22 pound dan dia repeat or shock itu plus 3. Nah, kalau dilihat dari gambar itu dia nggak ada beban apapun ya, jadi kita isi juga 0. Oke.
di step 8 ini kita bakal nambahin step 5 sampai 7 di samping ini yang tadi kita kerjain di atas. Nah, tadi kan hasilnya udah 3 plus 0 plus 0. Nah, maka hasilnya tetap 3. Nah, angka 3 tadi kita masukin ke dalam tabel C. Nah, karena ini itu udah jadi perwakilan nilainya dari bagian A. Jadi tadi kita dapat nilai wrist or arm score-nya itu 3. Oke. Next. Oke. Lanjut di step ke-9 itu posisi leher. Nah, posisi lehernya ini tadi kita dapat di gambar itu 35 derajat. Nah, otomatis dia masuk kategori plus 3 karena dia lebih dari 20 derajat. Nah, itu juga kita sesuaiin, guys. Sesuaiin dia itu twisted atau dia side bending. Jadi kalau twisted itu tuh dia kayak menoleh ke kanan, ke kiri, itu twisted. Nah, kalau side bending itu kayak gini. Nah, dilihat dari gambar dia nggak ada neck twisted atau side bending, itu nggak ada. Jadi kita tulis di sini plus 3. Kita tulis di sini plus 3 aja. Next, itu di step 10 atau locate trunk position. Nah, ini tuh posisi punggungnya. Nah, di sini di gambar ini agak sedikit membungkuk ya, dan dia tuh dapat di derajatnya 27,14 derajat. 27,14 derajat itu masuk ke bagian 3 plus 3. Nah, yaitu 20 sampai 60 derajat. Nah, lalu kita sesuaiin lagi sama seperti leher tadi, apakah dia tuh ada twisted atau bending. Jadi ada nggak dia tuh kayak muter kayak gini, atau dia tuh bending kayak gini. Nah, itu kalau ada plus 1. Nah, di sini juga kelihatannya dia nggak ada, jadi kita bikin plus 3 juga. Oke, next itu legs. Jadi kalau misalnya kakinya nyaman atau enggak, itu tuh kalau nyaman artinya tuh kakinya tegak, berdirinya tuh tegak dan sesuai gitu ya. Kalau nggak nyaman itu dia tuh misal kayak ngejangkau tempat yang tinggi dan kaki dia tuh yang satu napak yang satu enggak, pijakan kakinya itu ya. Nah, itu berarti nggak nyaman ya. Ini kita lihat dari gambar tadi, bapaknya tuh nyaman dan kakinya dua-duanya napak di bawah, jadi plus 1. Kalau misalnya tadi dia nggak nyaman itu plus 2. Nah, kita lanjut ke step 12. Kita masukkan ke tabel tadi step 9 sampai 11-nya. Jadi tadi 9 kita dapat 3, 10 dapat 3, terus di 11 juga 1 dapatnya. Jadi yang pertama kita buat ininya 3. Terus trunk posture score-nya itu dapat 3 juga. Like-nya dapat 1. Oke, coba kita tarik garis. Oke, kalau ditarik garis itu titik temunya itu 4. Berarti postur B skornya itu dari tabel B itu 4. Nah, udah 4, terus lanjut ke step 13. Itu kayak sama kayak yang di bagian sebelumnya, yang bagian upper arm lower arm tadi, dia itu kalau dia statis atau berulang itu tuh berarti nilainya plus 1. Nah, ini karena dilihat dia nggak statis dan nggak berulang, berarti skornya 0 kayak tadi. Dan juga
ini di step 14-nya itu sama ya, 0 tadi. Jadi values from steps 12 to 14 itu hasilnya 4 tambah 0 tambah 0 sama dengan 4. Nah, kemudian nilai dari bagian B ini kita letakkan juga di tabel C, kayak kita taruh yang bagian A ya. Nah, tadi kita dapatnya neck trunk leg score-nya itu di 4. Kita taruh di sini 4. Oke, kita tarik garis ke bawah, terus juga ke atas, ke samping, itu 4 dapatnya. Oke, nah scoring finalnya untuk rula skornya itu dapat 4 guys. Nah, 3 dan 4 ini masuk dalam kategori further investigation change may be needed. Nah, yang dimana artinya itu dia tuh belum beresiko tinggi, tapi dia tuh udah nunjukin potensi bahaya ergonomi, terutama bila dilakukan berulang atau dalam waktu yang lama. Nah, mungkin perbaikan dari faktor peralatannya tuh bisa diatur tinggi area kerja dengan menambahkan kayak tatakan mungkin. Nah, terus juga dari manusianya mungkin bisa berdiri lebih dekat dengan mesin yang mau diperbaiki tadi, dan juga ganti posisinya tuh secara berkala supaya otot dia nggak tegang. Oke, itu tadi sekian video penjelasan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.